Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Biasanya kalau pengkhotbah akan bertanya, dia akan jawab sendiri juga. Saya akan bertanya seperti ini, apa rasanya Bapak Ibu ketika ditolak? Oh sakitnya tuh di sini. Tolong lihat pasal 8. Ini permulaan hingga kita bisa menemui pasal 9 ayat 1 dan 2. Sang raja di atas segala raja ditolak umatnya. Wow. Tuhan yang bimbing dan pelihara mereka loh. Ketika sistem pemerintahan teokrasi itu pemerintahan dari Allah, membuat mereka spesial karena yang pimpin, yang jadi raja adalah Sang Halik semesta. Tiba-tiba mereka ngomong ke Samuel, kami mau raja yang lain, seperti bangsa-bangsa lain. Kami ingin seperti dia. Kalau saya tanya bagaimana rasanya ditolak, saya berharap saudara pun memikirkan hal yang sama. Apa perasaan Tuhan ketika umatnya sendiri menolak dia sebagai raja? Saya akan berdiri di kubunya Samuel, karena Samuel bereaksi. Saya tidak mau berdiri di kubunya Tuhan. Andai kata itu terjadi di masa itu, saya akan mendukung Samuel. Apa yang Samuel buat sampai saya dukung? Bereaksi keras. Kalau saudara baca pasal 8 ini, bangsa tidak tahu malu Tuhan. Kurang apa, bla 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 bla. Maka sebaiknya jangan kabulkan permintaan. Berapi-api. Samuel membela wibawa Tuhan. Dan saya akan ke kubu itu. Ini kurang ajar. Umat yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi tidak di kubu Tuhan. Tuhan ngomong di ayat yang ke-7, Samuel, dengarkanlah perkataan mereka. Kabulkan saja, sediakan raja. Nanti saya akan atur susunan, aturan, birokrasinya macam apa, kewajiban mereka terhadap raja. Coba lihat, ampun deh, Tuhan bersedia melakukannya. Maka kita masuk ke teks ini. Dari sekian banyak pemuda, saya penasaran kenapa Saul bukan Daud ya? Oh ya, baru ingat. Daud itu masih belia, kemungkinan besar waktu Saul memimpin, dia masih kanak-kanak barangkali, belum pas. Untuk saudara ketahui, dalam tradisi Yahudi, seseorang itu melaksanakan tanggung jawab kedewasaannya itu di usia 30 tahun. Walaupun Alkitab tidak menyebutkan usia berapa, kemungkinan besar Saul ada di usia itu. Tuhan memilih Saul, dan pelantikannya itu dilakukan dengan dua cara. Di pasal 9, Bapak Ibu akan menemukan, nanti baca sampai habis, prosesnya adalah Samuel mengatur kondisinya, dan mengkondisikan dia langsung diurapi jadi raja. Tapi kalau saudara baca pasal yang ke-10 ayat 17 dan seterusnya, ada lagi. Dikumpulkan semua orang, buang undi. Waktu itu Saul tidak ada, dia lagi sibuk dengan barang-barangnya. Jadi bukan dia. Samuel penasaran, Tuhan di mana dia? Ada di sebelah sana, panggil. Pas dia berdiri, orang terkagum-kagum, ya ampun, Alkitab bilang dari ujung rambut sampai ujung kaki sangat elok. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan top, bukan akhiran P ya, TOB, top. Disebut dengan enak dipandang, berwibawa, manis, ganteng, elok, top. Dan tidak ada seperti dia. Jadi Saul terpilih dengan dua cara. Sang pemuda ini dipilih dengan dua cara, langsung diurapi, dan tahap kedua baru kemudian legitimasi masyarakat lewat pemilihan atau buang undi. Ini catatan saya yang pertama.
Sekarang, siapa Saul? Bahasa Ibrani Saul itu berarti yang diminta. Dan menariknya adalah dia dari Benyamin. Dia punya papa Kis. Tadi dibaca Kisi. Kis. Kalau saunya dalam sau konsonan sau itu ada dua translate, kalau bagian akhir ada SY baru Kisi, kalau SW enggak, Kis. Dan disebut suku Benyamin. Tapi yang menarik perhatian saya adalah ayat 9, pasal 9 ayat 1, kalimat terakhir, seorang yang berada. Saya penasaran, seorang berada maksudnya apa? Ternyata kita menemukan keluarga Kis ini adalah peternak keledai yang memelihara keledai. Keledai, apa hubungannya dengan berada? Apa hubungannya dengan kekayaan? Bapak Ibu, di depan itu kita punya parkiran hampir, saya sampai parkir di depan situ loh. Saking banyaknya orang bawa kendaraan roda 4. Itu kalau di Israel kita akan bilang, berapa mobil yang dipakai? Enggak dibilang begitu. Ya, berapa mobil yang diparkir di depan gereja Karis? Enggak begitu. Kalau di zaman dulu akan dibilang, berapa keledai yang ditambatkan? Tangkap maksud saya? Bukan berapa mobil di depan Karis. Enggak. Berapa keledai yang ditambatkan di depan Karis? Apa maksudnya? Kendaraan para bangsawan adalah keledai. Jadi bisa bayangkan dong, mereka memproduksi kendaraan melalui ternak keledai. Maka tidak heran mereka disebut sebagai keluarga yang berada. Secara finansial mereka mapan. Walaupun, ini catatan menarik, Benyamin itu suku kecil. Benyamin itu suku kecil. Tapi ternyata status sosial karena kekuatan finansial dan usaha bisnis naik mereka. Ini Saul. Berikut kita menemukan di ayat yang kedua, luar biasa lagi, yang kata top tadi itu, TOB, elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu, sangat detail loh, dari bahu sampai kaki dia lebih tinggi dari bangsanya. Jadi saya berpikir ketika dia lagi sibuk mengatur barang-barang itu, Tuhan bilang ke Samuel, dia ada di situ, panggil. Pas dia datang dan berdiri, wow. Mungkin orang, wow, mungkin sense of wonder, wow. Ya udahlah, paslah, jadilah dia raja. Karena secara physically, secara kekuatan ekonomi juga begini. Bukan itu saja Bapak Ibu, kalau saudara membaca pasal 11 sampai pasal 14, kita akan menemukan anak muda ini punya strategi jitu dalam kepemimpinan. Kalau di suku Yabes minta tolong, suku Yabes minta tolong ketika Amon menyerang. Saul nggak ngerti apa-apa, baru pulang dengan menggiring keledainya, dan ditanya, dia cuma bilang begini, ambilkan saya kerbau. Baru dia ambil, dia punya pedang, baru dia potong kecil-kecil, nanti baca pasal 10 ya. Baru dia bilang begini ke anak buahnya, sebarkan ke semua warga Israel, warga penakut yang tidak mau tolong Yabes, bersembunyi nggak mau maju. Lalu sampaikan pesan begini, seperti potongan kerbau ini, demikian juga kuperlakukan kalian kalau kalian tidak menemui saya di lapangan untuk bertempur. Langsung terkumpul massa, puluhan ribu siap berbaris untuk bersama Saul memerangi Amon. Dia punya strategi, bahkan kalau baca di pasal 12, 13, dia atur kelompok 3.000-an. Jadi strategi perangnya juga luar biasa. Apa yang saya mau katakan? Secara ekonomi, secara fisik, apalagi kemampuan berpikirnya dengan membawa berbagai strategi, orang ini layak memang jadi raja. Orang ini tepat jadi raja. Tidak mungkin tidak. Dan memilih dia adalah tipe yang benar. Mengapa? Karena ternyata dalam hal memilih pemimpin, demikianlah tradisi.
Orang itu harus menonjol, orang itu harus lebih tinggi. Dalam banyak hal, orang itu harus kelihatan mampu dan terseleksi. Maka Daud terpilih. Jadi kalau saudara bertanya kenapa bukan Daud tapi Saul, kenapa bukan Daud tapi Saul, dan Tuhan tertarik pada Saul, karena Tuhan tahu di kepala mereka yang mereka cari syaratnya begini, dan Tuhan kasih. Dan Saul dapat. Terakhir, tidak dalam teks, tapi kalau saudara baca, ada hal menarik. Ternyata kekuatan finansial tidak cukup untuk menopang kepemimpinan Saul. Kualitas performa yang luar biasa secara physically, kemampuan intelektualnya dia, kecerdasan yang luar biasa, ternyata belum cukup untuk menopang raja ini menjalankan tanggung jawab sebagai wakil Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Jatuh dia. Jatuh dalam dosa. Baru awal-awal dia sudah mulai melanggar kehendak Tuhan. Saudara bisa merujuk pasal 13. Baru awal-awal dia mulai enggak dengar-dengaran. Baru awal-awal, dan ngerinya ketika dia terjepit luar biasa. Dia bukan datang ke Tuhan. Dia pergi ke dukun perempuan. Dan bilang begini, tolong panggil arwah Samuel. Dan beberapa penafsir sepakat yang dipanggil bukan arwah Samuel, tapi serupa dengan Samuel. Karena ada beberapa hal yang diucapkan tidak sejalan. Dia jatuh pada penyembahan berhala dan menduakan Tuhan. Apa yang saya mau bilang? Tidak cukup itu kekayaan dan kehormatan. Tidak cukup performa yang kelihatan luar biasa secara physically, kemampuan intelijen. Ada beberapa kecerdasan yang dibutuhkan Saul rupanya. Dan yang paling kuat yang kurang di dia adalah kecerdasan spiritual. Takutnya pada Tuhan kurang. Kekuatan spiritualnya lemah. Dia jatuh. Bahkan saya sebut kecerdasan emosionalnya jongkok. Dia tidak berbahagia kalau orang lain sukses. Ketika Daud tampil luar biasa, cemburunya luar biasa Saul. Dia tidak cerdas secara emosional. Bukan menopang, kurang apa Daud menolongnya waktu itu kan. Tapi wah, saya sebut ada dua hal yang kurang dari Saul. Yaitu kecerdasan emosionalnya, tapi juga kecerdasan spiritualnya. Dia gagal di sisi itu. Sayang banget. Oh sayang banget Bapak Ibu. Oke, begitulah firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman. Tanggal 15 Juli. Udah lewat sebulan ya? Mestinya mereka buat ibadah ini tanggal 30. Tapi pengurusnya menghubungi saya, Pak Pendeta, kami ingin perform lebih baik. Jadi butuh waktu untuk latihan. Dan kenyataannya memang baik. Kalau nyanda tak kasih balik ulang tanggal 30 kita ibadah. Dan ini sangat luar biasa ibadahnya dan semua persiapannya. 73 tahun Gerakan Pemuda, tahukah Bapak Ibu? Gerakan Pemuda ini adalah pelkat tertua. Cikal bakal terbentuknya jemaat-jemaat di berbagai tempat adalah Biru Ben-Hur. Itu biru mereka disebut Biru Ben-Hur. Nggak tahu dari mana istilah biru apa gitu. Hah? Oh ya, aku pun nggak dengar apa yang dirimu bilang apa tuh. Hari kita periksa mereka ya. GP itu 17 sampai 35 tahun. Bapak-bapak PKB saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus itu bukan PKB loh. Bukan PKLU, sudah pasti bukan PKP juga. Tuhan Yesus itu GP, Gerakan Pemuda. Karena wafat di usia 33 tahun. Tidak heran, Gerakan Pemuda menyebut juru selamatnya sebagai Pemuda Agung. Dan spiritnya mestinya harus ada pada gerakan-gerakan ini. Pada Gerakan Pemuda. 17 sampai 35 tahun. Banyak hal, energik,
masih muda, semangatnya membara. Lihat, mirip-mirip nih dengan Saul mereka ini. Kemampuan intelijennya dalam hal digitalisasi, mereka jauh lebih hebat dari kita. Banyak dari anak-anak muda ini yang fresh graduate, luar biasa. Beberapa bahkan pada level-level tertentu sedang meningkatkan pengetahuan di university dan banyak hal. Mereka lebih punya peluang untuk memimpin dalam pelayanan. Maka menurut saya, mereka lah Saul. Yang baiknya, bukan Saul yang jeleknya ya, yang baiknya. Tapi saya mau bilang juga kepada anak-anak ini, butuh bukan cuma perform dari luar, bukan hanya kelihatan energik. Saudara sangat membutuhkan kedekatan dengan Tuhan. Amin. Harus memiliki kecerdasan spiritual yang luar biasa, tapi juga mulai melatih kedewasaan emosional. Andai kata nanti masuk proposal, kegiatan di PHMJ, lalu tak potong-potong langsung, sudahlah kalau begitu tidak usah kita garap. Itu bukan mentalitas sang pemuda agung yang engkau contohkan. Bergeraklah. Saya tidak suka menyebut gerakan pemuda sebagai masa depan gereja. Hati-hati menggunakan istilah itu. Pemuda adalah harapan masa depan gereja. Apa artinya? Nanti di masa depan baru mereka bergerak. Kalau saya, pemuda adalah harapan masa kini gereja. Masa kini. Dan mereka harus mulai bergerak sekarang. Bayangkan 3 tahun lalu, kalau tidak ada anak-anak muda ini, saya tidak yakin Karis ada ibadah live streaming. Ini ada yang PKB di sini? Nggak ada. Ada? Nggak. Rata-rata muda, walaupun ada yang sudah rambut putih kan, tapi rata-rata muda. Dan betapa ini sangat luar biasa. Maka saya mau titip kepada anak-anakku gerakan pemuda, ayo dong, spirit hari ini kita bawa pada semangat Saul yang masih membara. Bukan pada semangat Saul yang pada masa-masa akhir. Jadilah, pengaruhilah sebagaimana sejarahnya Pelkat GP mempengaruhi terbentuknya Pelkat yang lain. Pengaruhilah supaya Pelkat yang lain turut ambil bagian. Tadi saya bilang kan, minggu depan barangkali persekutuan kaum bapak mau tampil. Kalau kurang suara laki-laki, apa ya gagah-gagah dompet suara? Bisa mereka bantu. Kita tidak akan bicara pelkat-pelkatan, kita bicara soal penguatan peran keluarga dan bisa saling membaur untuk kemuliaan Tuhan. Itu untuk pemuda. Dan semoga semangat itu tetap ada. Di sisi lain Bapak Ibu, semangat karya pelayanan dalam semangat memimpin untuk ikut serta dalam pelayanan itu tidak harus jadi raja seperti Saul. Samuel ambil bagian, Nathan juga ada di situ. Banyak peran yang tidak sama, tetapi semua berguna untuk membangun semangat kebersamaan di kerajaan itu pada waktu itu. Maka hal yang sama saya mau katakan juga kepada Bapak Ibu, bahwa tidak harus jadi pemimpin, tidak harus berstola, tidak harus terkategori 17 sampai 35 tahun. Siapapun saudara dengan berbagai talenta apapun mengerjakan tanggung jawab itu, saudara sedang memberi diri sebagaimana Saul. Saul itu tolak awalnya. Aku dari Benyamin, kenapa harus aku? Tapi dia harus akhirnya memberi diri. Saya mau katakan hal yang sama. Siapapun Bapak Ibu, kalau Tuhan mau panggil, Tuhan mau pakai, serahkan diri dalam berbagai bentuk talent apapun untuk kerja dan layan kita. Kita sedang memfinalisasi dan siap untuk menyurati majelis sinode untuk pembentukan panitia pengadaan aset. Beberapa nama sudah muncul usulan korsek dan disampaikan di sidang majelis Jumat, lalu kita semua mengolah. Kiranya nggak ada yang tolak, sengaja dibilang dari mimbar ini, peranmu tidak sama dengan yang lain, Bapak Ibu beda dengan saya. Kalau memang susah jadi panitia, saya minta jadi pendetanya di mimbar lah berkhotbah.
Misalnya, ada banyak talent kok, dan kami sedang mencari orang-orang untuk mengupayakan itu. Untuk memiliki kepekaan pada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual untuk Tuhan. Terakhir, setelah terlalu panjang. Hari ini juga dalam wujud kebersamaan pelayanan, tidak harus menjadi raja atau pemimpin. PKLU bekerja sama dengan Persekutuan Doa Immanuel ya namanya, PT United Tractor, TBK, gitu ya. Mana Pak? Ya, sebutannya gitu ya. Hari ini mengadakan baksos di talent yang tak sama toh. Dan tanggung jawab kerja itu dilakukan. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi kisah nyata pengalaman 2 orang wisatawan di Venesia, Italia, ketika mampir di warung kopi. Jangan berpikir warung kopi kayak kita, kayaknya lebih keren deh. Ketika mereka lagi asik menikmati kopi, tiba-tiba datang seorang pria parubaya, pakaiannya neces sekali. Dia pergi ke meja kosong di samping 2 wisatawan itu. Lalu datang pramusaji dan tanya, "Pak, mau butuh apa? Berapa kopi?" Dia sebut begini, "Saya butuh 2 kopi. 1 untuk saya dan 1 untuk di dinding." Di dinding? Kaget. Dan benar Bapak Ibu, pramusajinya datang, bawa cuma 1. Lalu 2 wisatawan itu ngekor lihat. Si pramusaji itu, pelayannya itu pergi ke dekat kasir, ngambil secari kertas dan dia tulis 1 di dinding. Dan dia tempel di dinding. 1 di dinding. Menarik. Belum selesai, tiba-tiba datang lagi 2 orang yang lain. Dan ditanya lagi, "Mau berapa kopi?" "Saya butuh 4 gelas kopi. 2 untuk kami, 2 untuk di dinding." Makin penasaran, beneran. Ketika yang 1 itu, yang tadi duluan parubaya itu pulang, dia cuma bayar, dia dapat 1 cangkir tapi dia bayar 2. Yang 2 juga begitu, pesan 4 cuma 2 cangkir yang datang. Lalu si pelayan tulis lagi 2 cangkir dinding, dia tempel. Selesai dorang 2 minum, mereka bayar untuk 4 cangkir. Tapi padahal mereka cuma minum 2 cangkir. Penasaran, mau bertanya, bingung tanya bagaimana, mereka pergi. Seminggu kemudian, orang cukup lama di Italia, Venesia itu, mereka mampir di tempat yang sama. Dan masih penasaran kejadiannya sama enggak? Benar, mereka 2 lagi duduk, tiba-tiba datang orang tua yang lusuh. Bajunya tidak rapi, lebih ke compang-camping. Dia duduk juga di meja di samping 2 orang itu. Ada banyak meja, dia pilih di situ. Pelayannya datang dan tanya, "Pak, mau perlu apa?" Tahu enggak? Si yang lusuh itu ngomong begini, "Secangkir kopi di dinding." Datang itu pelayan, bawa 1 cangkir. Selesai minum, si bapak yang lusuh itu pergi. Si pelayan pergi juga dan cabut 1 lembar, 1 cangkir dinding, diremas dan dibuang. Mereka mulai rada-rada paham. Masuk lagi yang lain, yang juga lusuh dan tidak tahu, tidak kelihatan, tidak mampu membeli. Didatangi oleh pelayan. Dibilang apa? "Saya butuh secangkir di dinding." Dikasih, pulang nggak bayar, tapi dicabut baru diremas. Lalu 2 wisatawan itu kemudian memahami konsep ini dan mengatakan, menolong sesama tidak harus mempermalukan yang ditolong. Yang menolong tidak perlu tahu apa yang ditolong. Kita punya perintah hidup baru ya. Dan yang ditolong pun tidak harus merasa berhutang pada siapa yang ditolong. Saya sebut itu compassion, kecerdasan emosional dalam ketaatan pada Tuhan untuk berbagi dalam kasih. Saya mau tutup. Seorang pemimpin minimal adalah memimpin dirinya sendiri, yaitu Bapak Ibu memimpin diri Bapak Ibu sendiri.
Berapa paket yang laku, Pak? Saya dengar kemarin masih banyak. Kita mengundang banyak orang di luar gereja yang juga kiranya bisa datang untuk membantu mendapatkan sembako dengan harga yang lebih miring. Tapi harga miringnya ternyata nggak benar-benar miring, karena nilainya lumayan, 90.000. Tapi kalau ini digabung ke toko sana, ini lebih murah. Tapi karena banyak itemnya, jadi 90.000. Adakah Tuhan menggerakkan aku dan dirimu untuk menempel di dinding dan berkata, satu sembako di dinding untuk siapapun? Saudara bisa menjadi berkat tanpa menyinggung orang lain dan tanpa perlu orang tahu. Biar Tuhan yang tahu. Itu kecerdasan spiritual untuk menjadi berkat. Kemarin saya panasin PHMJ. Mudah-mudahan terjadi. Ada beberapa tempelan di dinding dengan tulisan sembako di dinding untuk orang-orang. Saya kunjungan Bapak Ibu, dan saya tahu beberapa kondisi finansial jemaat Karis. Aduh, kalau Bapak Ibu ikut bersama saya, terbuka mata kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk lebih cerdas banyak hal, supaya menjadi pemimpin minimal bagi diri kita sendiri untuk Tuhan. Haleluya. Amin.